قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Untuk istiqamah di atas sunnah ini, agar kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, kita menjalankan semua ritual ibadah kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan ikhlas adalah merupakan asasnya segala sesuatu. Dan dia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Hunafa, dalam keadaan lurus. Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau menulis sebuah kitab, namanya kitab Muwatta. Kitab ini adalah kitab yang sudah banyak ditulis pada zamannya. Artinya judul Al-Muwatta ini sudah beredar di zaman Imam Malik. Ketika Imam Malik menulis kitab tersebut, ada yang mengomentari, wahai Imam, sudah banyak orang yang menulis kitab dengan judul yang sama. Maka Imam Malik pun mengatakan, makana lillahi abqah. Apa yang kita lakukan karena Allah, itu yang akan tetap langgeng. Maka kalau kita ingin terus istiqamah di atas sunnah ini, berusahalah untuk mengamalkan ajaran agama ini dengan penuh keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan kita yang gagah, atau bagaimana cara kita beribadah dengan penuh cara yang dibuat-buat agar orang tertarik dengan ibadah kita. Semua itu tidak membawa dampak yang positif buat kita. Semuanya akan membawa kita kepada jurang kehancuran, yaitu kesesatan. Maka keikhlasan adalah merupakan penentu keistiqomahan kita. Maka yang ditata oleh kita pertama kali adalah hati. Hati ini yang menentukan baik dan buruknya amal kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam dada kita ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik semua amal kita. Apabila dia buruk, maka buruk semua amal kita. Ketahuilah dia adalah merupakan hati. Dia adalah qalbun. Kalau qalbun kita baik dengan penuh keikhlasan, maka jasad ini akan terus istiqamah di atas sunnah ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua agar kita istiqamah, kita terus belajar, mempelajari sunnah ini, mempelajari akidah, mempelajari dasar-dasar agama, usuluddin. Tidak menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Yang kita butuhkan ketika kita menghadapi fitnah syubhat adalah ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib belajar, terutama yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lihat bagaimana banyaknya orang tersesat setelah dia bertaubat ketika dia tidak mau memperdalam ilmu agama ini. Bukankah telah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam, ketika dia berbuat dosa, Allah ajarkan kepadanya bertaubat. Tetapi tidak sampai di situ saja. Nabi Adam setelah itu pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
keluarlah kamu dari surga semuanya. Nanti jika datang kepada kalian hidayah dariku, siapa yang mengikutinya, maka tidak ada rasa takut baginya dan dia tidak bersedih hati. Artinya setelah dia bertaubat, dia menuntut ilmu. Tentu yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan kita belajar melalui ustadz-ustadz kita, melalui guru-guru kita. Dan orang yang belajar ilmu dia tidak rugi. Dia tidak rugi, ikhwan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan berbagai macam keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang berpaling dari ilmu, hatinya akan tersesat. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ahlul kitab, Yahudi. Yang mana sebelumnya orang-orang Yahudi diberikan keutamaan oleh Allah untuk mengetahui agama ini. Dan mereka diberikan kecerdasan. Tapi mereka tinggalkan kitab mereka, yaitu Taurat yang merupakan sumber hukum agama mereka pada saat itu. Apa yang terjadi? Hati mereka membatu. Oleh karenanya Allah katakan, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah orang-orang mukmin itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Siapa mereka? Mereka Yahudi. Mereka diberikan kecerdasan dan kepintaran. Maka waktu berlalu begitu lama. Waktu mereka tinggalkan kitab mereka. Mereka tinggalkan Taurat. Mereka tinggalkan sumber agama mereka. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi membatu. Sehingga kebanyakan mereka menjadi fasik. Yaitu mereka keluar dari ketaatan dan melakukan kerusakan. Itu yang makna fasik. Maka jangan heran orang-orang Yahudi begitu bengisnya terhadap kaum muslimin, begitu kejam dan zalimnya kepada kaum muslimin, karena mereka bertindak demikian dalam keadaan mereka tahu bahwa diri mereka itu sesat di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Dan mereka tersesat karena jauh dari ilmu tersebut. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita, orang yang jauh dari ilmu akan sempit hidupnya, tidak akan tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari zikri, berpaling dari ilmu Allah. Zikri itu ada beberapa makna, ikhwan. Yang pertama, zikrun diartikan dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, zikrun artinya siratul mustaqim, sebagaimana pengakuan orang-orang yang tersesat nanti di hari kiamat ketika dia sesat mengikuti orang lain. Laqad adallani ani dzikri. Orang ini telah menyesatkan aku dari zikri. Yang dimaksud adalah jalan yang lurus. Yang ketiga, makna zikir adalah Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, makna zikir adalah perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semuanya masuk dalam firman Allah ini. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari zikri, yaitu ilmu Allah dari Al-Qur'an dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, fa inna lahu ma'isyatan danka. Sungguh dia akan temukan kehidupan yang sempit. Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan kesempitan hidup itu terjadi di alam barzakh. Ibnul Qayyim menyebutkan lebih umum daripada perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu dia akan merasakan kesempitan hidup di dunia, di alam barzakh, dan juga nanti di yaumil qiyamah. Oleh karenanya Allah katakan setelah itu, dan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Allah dia berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau butakan mataku hari ini? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah menjawab, demikian keadaanmu. Sebagaimana dulu engkau telantarkan ayat-ayatku, maka sekarang pun engkau ditelantarkan dan dilupakan. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita belajar din ini, terutama yang berkaitan dengan usuluddin, akidah, dan juga sunnah Nabi SAW. Kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah kita berilmu, setelah kita ikhlas dan berilmu, yang ketiga, ilmu tidak cukup. Harus ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan itu
adalah merupakan tameng bagi kita untuk menghadapi fitnah syahwat. Naam, ada orang yang berilmu, tapi belum tentu dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia bisa selamat dari syubhat, tapi dia belum tentu selamat daripada syahwat. Maka dia membutuhkan ketakwaan. Ilmu dan takwa itu ibaratnya bahtera dan juga lampu pelita di tengah lautan samudra. Ketika kita berada di atas perahu atau berada di atas kapal laut, kita butuhkan yang pertama pelita, itu ilmu. Yang kedua, penguat perahu itu sendiri, itulah takwa. Sehingga dia bisa menghadapi gelombang fitnah, baik syahwat maupun syubhat. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin azakumullah, yaitu mensyukuri nikmat agama ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku tambahkan kepadamu nikmatku. Jika kita bersyukur atas nikmat Islam, Allah akan tambahkan kepada kita nikmat iman dan ihsan. Nikmat hidayah Allah akan terus tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur nikmat, terutama nikmat agama ini, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Di dunia ini tidak ada azab yang lebih pedih daripada kesesatan. Tidak ada azab yang lebih besar daripada kesesatan. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika beliau berbicara tentang azab dunia, beliau katakan, fajaza'u sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan untuk sebuah kesesatan adalah kesesatan berikutnya. Maka orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat agama ini, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam kesesatan. Seorang penuntut ilmu, dia tidak bersyukur kepada Allah setelah dia memiliki ilmu. Dia tidak bersyukur dengan cara mengajarkan orang lain ilmu tersebut. Dia tidak memberikan hak ilmu. Setelah dia diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah SAW, dia menyembunyikan ilmu tersebut. Dia tidak ajarkan kepada orang. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dan ini berbahaya. Dia bisa tersesat di atas agamanya dan juga ilmunya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, ikhwan fiddin azakumullah, agar kita istiqamah, hati-hati di dalam memilih guru dan teman bergaul. Terutama teman tempat kita curhat untuk membicarakan agama kita. Berapa banyak nanti di hari kiamat orang menyesal, baik dia berada di mahsyar atau berada di dalam adab neraka. Yang mereka sesalkan adalah karena salah memilih teman dan guru. Oleh karenanya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama, ilmu ini adalah agama, maka cari tahu dari mana kalian mengambil agama kalian. Kemudian sebab berikutnya, setelah kita selektif di dalam memilih guru, jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah tidak hanya pada saat kita berbuat dosa, ikhwan. Karena itu adalah merupakan taubatnya orang-orang awam. Taubatnya orang awam ketika mereka berbuat dosa baru bertaubat. Berbeda dengan taubatnya ahli ilmu. Taubatnya ahli ilmu, dia bertobat pada saat dia beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lihat Nabi SAW, tidak kurang dari 70 kali, bahkan 100 kali sehari beliau bertaubat dan beristighfar. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau meminta kepada Nabi SAW diajarkan doa, maka Rasulullah SAW mengajarkannya doa untuk bertaubat kepada Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini Rasulullah ajarkan kepada orang yang paling istiqamah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana pula dengan kita? Kita diperintahkan oleh Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Silakan kalian istiqamah kepada Allah. Teruslah kalian istiqamah dan beristighfarlah. Kenapa harus ada istighfar? Karena dalam sebuah perjalanan tentu kita akan merasakan kelelahan. Kita akan merasakan bagaimana letihnya perjalanan. Maka yang mengobati kelelahan itu adalah istighfar. Dan kelelahan itu biasanya terjadi gara-gara dosa. Maka dosa itu menjadi beban hidup kita.
Tapi kita ingat, sebesar apapun beban dosa yang kita pikul, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar lagi. Inilah di antara sebab-sebab istiqamah yang bisa kita pahami, yang bisa kita amalkan. Setelah kita amalkan sebab-sebab tadi dan kita insya Allah bisa istiqamah di atasnya, maka kita dengarkan bagaimana Allah memberikan kabar gembira. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, mereka yang mengatakan Rabb kami Allah, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Tsumma istaqamu, mereka istiqamah, tidak berbuat syirik sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat-malaikat. Para ulama mengatakan malaikat itu turun pada saat orang ini meninggal dunia, untuk memberitahukan kabar gembira. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut menghadapi kehidupan akhirat, dan jangan sedih karena meninggalkan duniamu. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Dan juga Allah merintahkan hal yang demikian. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung daripada penutupnya.